Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, kami Sore. mahasiswa dari Universitas Indra Prasta PGRI. Kami mempunyai sebuah tugas dari mata kuliah kewirausahaan Ya, untuk mewawancarai pelaku usaha. ya, Nah, kebetulan kelompok kami itu tertarik untuk mewawancarai pedagang. Nah, makanya ya. waktu itu kelompok kami sudah melakukan survei ke pasar Tebet Timur, Ah, dan kami tertarik dengan toko Rimbun ya betul. karena toko Rimbun itu menjual banyak produk gitu, dari Item ya. mulai ya seragam segala macam ada gitu kan. Ya. Nah, kebetulan kami mencari tahu soal pemiliknya yang bekerja di sana, mungkin karyawan Betul. Bapak, dan Hmm, alhamdulillah kami bisa mencari Bapak secara langsung ya. hari ini. Hmm, Jadi terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya. untuk bisa kami wawancarai, Pak. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan mengenai usaha Bapak. Hmm. Yang pertama mengenai biodata Bapak terlebih dahulu. Bapak dengan Bapak Devriano, benar? Devriano betul. Bapak asli orang Jakarta apa orang apa, Pak? Saya dari Padang. 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 Oh, dari Padang. Oke, Bapak ini udah Bapak orang Padang asli dan udah lama tinggal di Jakarta. Betul, merantau dari kecil. Oh, dari kecil. Hmm. Oh, oke. Nah, kalau boleh tahu Pak, Bapak itu waktu memulai membuka toko itu dari tahun berapa ya, Pak? Pertama jadi pegawai dulu. Oh, jadi pegawai dulu. 5 tahun, dapat modal baru jualan, tapi bukan di Tebet Timur. Pertama jualan di Depok. Oh, pertama jualan di Ya, Depok. kalau di Tebet Timur tahun 84. Oh, 84 Ya. berarti udah cukup lama juga ya. Pertama, ya. Oke, jadi Bapak berarti udah dari usia muda juga ya udah mulai berdagang. Dari bujangan. Dari bujangan. Iya. Oke, baik. Masih mengenai sejarah usaha nih, Pak. Ya. Nama toko Bapak kan Toko Rimbun, tuh. Rimbun. Ya. Kira-kira ada filosofi sendiri gak sih, Pak, kenapa namanya Toko Rimbun? Ya kalau ngasih nama itu yang baik. Yang baik. Kalau kita kasih nama enggak kan enggak. Rezeki kita juga kayak apa ya? Kayak terbatas. Ini rimbun itu kan pohon yang rindang yang kayak apa namanya tuh kayak beringin. Iya. Supaya duit kita kayak gitu juga lah. Iya, mengerti. Baik. Nah, Bapak ini Toko Rimbun itu apakah toko Bapak pemilik utamanya atau Bapak melanjutkan punya orang tua atau gimana, Pak? Pemilik dari pertama pemilik sendiri. Oh. Ya, orang tua kebetulan di kampung kan bukan pedagang. Oh, bukan pedagang. Bukan peternak. Oh, peternak. Nah, jadi kita ya usaha sendiri lah. Oh, iya, baik. Bapak punya cabang lain nggak selain di pasar PSPT itu, Pak? Ada Tebet Barat Tebet Barat. sama di Kalibata. Oh, Kalibata. Kalau di Tebet Barat itu kira-kira jualannya sama kah atau beda? Beda. Kalau Tebet Barat itu alat bayi khusus. Oh, oke. Nah, ya kalau di Kalibata itu apa namanya, handphone. Oh, counter HP gitu ya? Counter ya, oke, ya. baik. Betul. Sekarang saya mau menanyai mengenai perizinan usahanya, Pak. Kan Bapak ini di pasar ya tokonya ya? Ya. Perizinan usahanya kira-kira bagaimana, Pak? Seperti apa ya? Kalau di pasar perizinan usaha, kalau tempat namanya SIPTU. Siptu. Ya, surat izin SIPTU, surat izin pedagang. Ya, pokoknya dari PD Pasar Jaya lah gitu ya. Nah, kalau buat yang lain nggak ada, terkecuali kalau kita mau ada urusan ke bank baru dikeluarin SKU. SKU itu surat domisili dari pasar. Oh, iya, baik. Ya. Nah, kalau buat manajemen sumber daya manusianya tuh, saya lihat waktu saya survei itu di toko Bapak ada beberapa karyawan ya, Pak. Betul. Nah, kira-kira Pak, untuk merekrut karyawan Bapak itu Bapak bagaimana? Apakah ada kriteria khusus atau gimana, Pak? Oh nggak ada, yang penting rajin, Penting rajin. terus jujur, sama ini cekatan, Iya. ya dan alamat yang jelas, alamat iya. kampungnya, Oh, gitu, iya. tuh. Baik, Pak. Nah, kalau mengenai manajemen produksinya nih, Pak. Soalnya kan Bapak pedagang nih. Ya betul. Apakah Bapak mendapatkan barangnya itu yang untuk dijual tuh belanja sendiri kah atau ada distributor yang mengirim kah atau bagaimana, Pak? 70% distributor, 30% belanja sendiri ke kota, ke Jatinegara atau ke Tanah Abang. Oh, itu ya. Oke, Ya. baik.
Nah, sekarang saya mau bertanya mengenai manajemen pemasarannya, Pak. Nah, misalnya kira-kira gini, Pak. Berapa persen sih keuntungan yang Bapak ambil gitu dari modal awal barang yang Bapak jual? Ya, kalau pedagang itu kan nggak rata ya. Ya. Kayak saya kan ada alat bangunan, ada alat ATK atau alat sekolah, Ya. ada alat listrik. Kalau alat sekolah atau ATK lah gitu, itu ngambil keuntungan cuma 10%. Tapi kalau alat listrik itu umumnya 30%. Nah itu, dan alat bangunan lebih besar lagi dari itu. Oh, begitu. Tergantung barangnya ya, Pak. Barangnya gitu. Baik. Oke, baik Pak. Untuk manajemen keuangannya gimana nih Pak? Bapak kan pemilik tokonya nih. Ya. Apakah ada pihak lain yang ikut serta terlibat dalam keuangan Bapak atau Bapak emang apa namanya mengurus semuanya sendiri gitu? Mengurus sendiri. Ya, pembukuan kita yang ngerjain malam sendiri gitu. Jadi apa gunanya pembukuan? Kita gunanya kalau seandainya kita ada pemborosan, kita boros di listrik, kita bisa ngurangin lampu. Atau kita boros di dalam sesuatu hal, di sabun kita bisa ngurangin. Itu guna pembukuan, dan pengeluaran kita kan bisa dibaca di situ. Nah, tuh. Dan yang penting kan itu, perusahaan itu memang perusahaan pribadi, tapi cara kerjanya harus secara PT atau perusahaan besar. Nggak mau seenaknya aja ngambil duit. Nah itu, saya si pemilik, tapi saya digaji di dalam situ. Luar dari gaji saya tidak pernah ngambil duit. Nah itu, kecuali akhir tahun saya hitung keuntungan, baru itu milik saya semua. Tapi kalau buat harian saya tidak pernah ngambil lebih daripada gaji. Nah itu. Jadi harus misahin juga ya, Ga. Jangan mentang-mentang semuanya uangnya milik kita gitu. Jadi asal make aja, harus ada pembagiannya, mana uang buat belanja, mana uang kayak gaji yang kata Bapak tadi buat dipakai gitu. Ya betul gitu. Soalnya kita walaupun kita perorangan, itu dianggap itu PT. Jadi kalau perusahaan keluarga seenaknya aja ya umurnya cuma setahun jagung, paling 10 tahun bangkrut. Kita kan kepingin seterusnya, dan kalau dapat diwariskan ke anak keturunan gitu. Untuk jangka panjang ya, Pak. Jangka panjang gitu. Nah, saya mau bertanya nih Pak, kan kondisi ekonomi kan lagi kayak gini ya sekarang, apalagi semenjak pandemi kan. Ya. Kira-kira ada penurunan gak sih dari penjualan sebelum pandemi dan setelah pandemi? Ya, kalau sebelum pandemi ekonomi kita sangat sangat baik. Kalau sekarang ekonomi kita itu, ya kalau boleh dibilang masalah jual beli ya, penglaris kita tinggal 30%. Oh, jauh banget ya Pak? Bukan jauh lagi, udah susah lah gitu. Untungnya kita tidak ada berhubungan dengan bank. Kalau berhubungan dengan bank ya tunggu bangkrut gitu. Nah, itu. Sebenarnya dagang itu gampang kalau kita perhatiin. Contohnya gini, kayak tadi itu, kita daerah Depok, nggak mungkin jualan kopi ini ya, kopi orang Depok. Jadi kita kan nggak perlu apa ya, kayak orang tuh nggak perlu dipasang semua duit. Contohnya gini, wah sekarang bola ya, duit nggak ada. Anak-anak nanya bola. Kalau kita punya duit kan tinggal Jatinegara beli bola. Nah gitu. Jadi musim itu harus diikuti. Nah itu. Nah, 17 Agustus yang laku apa? Bendera. Ikat kepala, rumbe-rumbe yang warna-warni kilat tuh. Iya. Nah, buat sepeda itu laku. Nah, kayak harian lagi nih sekarang Chan ya. Kalau hari Selasa Rabu itu rame apa di toko? Alat pramuka. Ah iya. Nah, itu sibuk tuh. Hari Kamis sudah nggak ada. Iya. Nah itu. Jadi carilah barang yang semurah mungkin dan bisa kejual mahal. Nah. Contohnya kaos kaki Mundo 41, modalnya 40.000. Kita cari aja Gogrand 8.000 perak. Modalnya. Modal bisa jual 15 kan?
Iya, hampir Nah, 2 kali lipat lebih gede untungnya kan. Nah, itu. Kita bukan cari laku untung gede gitu ya. Bersinambungan terus saja gitu. Gitu. Jadi kita jangan terus belanja, jangan nafsu. Nah, contohnya beli sekarang tahun ajaran, belilah buku, alat tulis segala macam, yang lain tunggu dulu. Seragam beli, alat listrik tunggu dulu. Nah, itu kayak sekarang udah berapa hari nih lagi musim STB buat TV kan, Iya. setel box. Kalau nggak punya duit mana bisa beli, orang nawarin ini ada murah pak, orang modal 220, kita berapa, 190. Punya duit kan enak aja 20. Coba kamu nggak punya duit, cuma gini doang. Aduh, kalau ini kan enak punya duit kan gitu kan. Nah, itu. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, kira-kira ada pesan atau tips gak sih buat anak muda yang seperti kita yang mau memulai usaha atau orang-orang yang ingin memulai membuka usaha seperti Bapak gitu? Ya kalau pedagang itu atau usaha dagang itu, pertama kita harus jujur, apakah ke orang lain atau ke diri sendiri. Yang kedua, kita harus hemat, yang nggak perlu dibeli jangan dibeli, yang nggak perlu dibuang-buang duit nggak usah. Jadi kita harus apa ya namanya tuh, harus hemat lah gitu dalam segala hal. Soalnya keuntungan kita kan nggak gitu besar gitu aja. Itu Harus hemat dan harus ini ya Pak. ya, jujur, yang penting jujur kepada diri sendiri dan ke orang lain. Oke baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, Kami sudahi wawancaranya, terima kasih banyak sekali lagi. ya. Kami tutup wawancaranya ya Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.